Record dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita teruskan yang ngebangun Samba file server ya. Nah, karena kan kita ngebangun dulu baru kita melakukan pengujian. Ya, sekarang kalau mau dibangun gimana ujinya kan? Jadi di mata kuliah pengujian ini ada yang tugasnya membangun, ada tugasnya yang ngetes gitu. Oke, kemarin banyak gagalnya tuh. Kayaknya belum update kemarin tuh update si CentOS-nya. Ya, makanya sekarang kita akan lakukan update dulu CentOS-nya baru kita install si Samba-nya. Oke, ini saya share dulu. Ini Samba tadi. Nah, ini server CentOS-nya. Kita mulai. Ya, CentOS-nya saya buat RAM-nya nih 2 GB ya. Nanti kita bisa kecilin lagi, nggak apa-apa. Ini cuma 1 GB juga cukup. Terus ini 20 GB. Nah, ini baru banget diinstal si server CentOS-nya. Ya, jadi yang hal kita lakukan di sini pertama adalah mengkonfigurasi network-nya. Nah, berikutnya nanti menonaktifkan firewall, shell Linux, dan yang terakhir kita akan lakuin namanya update. Nah, baru kita install Samba-nya. Nah, ini saya langsung jadi root aja. Ini juga passwordnya gampang, root, biar sengaja, biar nggak secure dulu. Nah, ini kita konfigurasi IP, karena ini belum ada IP ya. Nah, di sini kalau kita cek, so IP address, IP address so. Nah, ini dia. Ini interface-nya namanya ENP0S3. Nah, ini belum ada IP-nya. Sekarang kita konfigurasi pakai fitur network GUI-nya ya, network manager GUI-nya yang ada di CentOS 7. Kalau di CentOS 6 nggak ada nih. Jadi kalau kalian install CentOS 7, CentOS 8 ini ada, tapi kalau CentOS 6 nggak ada. Ini edit. Nah, IPv4 ini manual. Ini kemarin konfigurasi sama kayak kemarin ya. Jadi kita di sini pakai yang share itu yang 137. Ya 137.100 misalnya. /24. Masukin gateway-nya. 137.1. DNS-nya saya masukin yang Cloudflare, satu lagi yang Google. Nah, search-nya ini boleh, ini kan kita akan namain si CentOS-nya. Jadi apa, ini kan server CentOS ya. Ini server CentOS.local. Nah, jadi ada nama domainnya ya. Kalau mau lengkap tuh biasanya kalau di idealnya kalau di perusahaan, biasanya di sini ada lagi nama domainnya. Ya, jadi kalau servernya banyak ya, satu servernya banyak dan ada digabungkan dari satu domain, nah biasanya begini, misalnya server CentOS atau server file lah. Server file ini dot misalnya ya organisasi Bina Insani .lokal gitu. Jadi ini domain utamanya Bina Insani .lokal, ini hostnya server file. Nanti ada lagi misalnya server apa namanya akunting gitu, atau lagi server data mahasiswa misalnya, ada server aplikasi apa. Nah, jadi gitu sistemnya. Nah, ini baru nama domainnya binainsani.lokal. Kalau misalnya ini kalau bisa .com sebenarnya bisa .com, bisa .net. Nah, sebaiknya
yang nggak ada domain yang di internet. Misalnya Bina Insani punya ACID kan. Nah, itu jangan masukin. Ya, kalau binainsani.com kayaknya nggak punya binainsani.com. Nah, ini boleh. Karena kalau Binainsani ACID dibuat di sini, nanti dia mengarahnya ke server internet. Gitu. Karena ini padahal server lokal. Gitu. Ntar diarahkan malah ke hostingnya Bina Insani ACID. Nah, ini udah begini. Ini require-nya. Automatic connect. Oke. Back. Quit. Nah, ini saya clear. Sekarang kita restart biar dia berubah. Sistem CTL network restart. Oh, restart network balik berarti. Nah, sekarang kita cek IP address. Nah, ini udah berubah ya, 137.100. Sekarang kita coba ping ke gateway-nya 137.1. Nah, bisa. Berarti udah bisa coba tes kita internet. Ping google.com. Nah, bisa. Oke, nah selanjutnya kita akan memberi nama si servernya. Ya, ini kan masih namanya localhost. Nah, ini kita kasih nama. Berarti ada di mana? Ada di vEditor. Kita pakai vEditor ya, karena belum install nano ya. vhost. Berarti bukan sini. Oh, nih. Nah, di sini ini kan IP defaultnya dia ya, atau IP loopback-nya 127.0.0.1. Ini tetap ada. Yang ini kita hapus. Ini tekan I dulu, baru kita del. Nih, saya hapus. Nah, ini juga saya hapus. Ini saya hapus. Ini kita buat IP yang keduanya. IP yang ditanam tadi. 137.100. Nah, di sini tadi namanya apa? Server file ya. Server file dot binainsani dot lokal. Nah, ini buat server file. Nah, jadi ini kemarin ya fungsinya tahu ya. Ini buat pemetaan. Jadi nanti kalau misalnya kita ngepingnya nggak perlu lagi ngeping ke 192.168.137.100, tapi bisa ngeping ke server file.binainsani.lokal atau server file doang gitu. Nah, ini udah kita simpan ya, escape -2 wiki. Nah, selanjutnya kita edit lagi di vEditor, ke vEditor hostname-nya. Nah, ini kita ganti yang tadi ya. Server file .binainsani.lokal. Nah, ini udah selesai. Wiki kita simpan. Nah, setelah membuat penamaan si servernya, ya, selanjutnya kita akan menonaktifkan si firewall-nya. Jadi di service stop firewall. Firewall stop. Nah, dah. Selanjutnya setelah di stop si firewall-nya, baru kita disable. Ya, jadi kalau services tuh biasanya begitu ya, sama kayak Exam atau Apache ya. Biasanya kita matiin dulu servisnya, baru kita nonaktifkan. Ya, sekarang kita nonaktifkan. Ada di sistem CTL disable firewall Nah, ini disable. Nah, kalau bisa kita cek di sini.
service firewall stop status. Nah, ini dia statusnya sudah dead ya atau inaktif. Nah, selanjutnya kita akan mematikan juga salah satu fitur dari keamanan yang ada di Linux, yaitu Selinux. Ya, kalau Selinux ini sebenarnya buat ngatur services mana yang boleh diteruskan, mana yang nggak boleh diteruskan gitu. Ya, karena sebenarnya ini services bagus ya, biar salah satu fitur keamanan yang bagus yang ada di Linux gitu. Ya, jadi kita kalau misal nanti kita install Samba, nanti Samba tersebut harus di list dulu sama si Selinux untuk misalnya diperbolehkan untuk bisa diakses gitu. Jadi tapi merepotkan, tapi memang untuk keamanan bagus gitu. Ya merepotkannya apa? Jadi ketika kita install services, ya misalnya tadi Samba atau nanti kita Apache, kita harus menambahkan si list itu ke dalam Selinux itu ya. Dia menambahkan services ke dalam Selinux itu. Nah, ini biar kita nggak repot ya, dan juga biar nggak apa-apa nih si servernya biar nggak secure. Ini kita akan nonaktifkan. Ini kita pakai vEditor, etc sysconfig. Ini ada Selinux. Nah, ini enforcing artinya dia hidup ya. Police is enforced. Ya, jadi dia police ya. Police itu ya berarti pengaturan ya. Jadi setiap kali kita install aplikasi, ya aplikasi tersebut harus dibuka dulu sama Selinux baru dia bisa berjalan. Nah, ini kita enforcing-nya kita ganti jadi disable. Disabled ya. Nah, kalau sudah ini kita simpan wiki. Nah, kalau udah ini kita reboot semuanya. Ya, tadi kan kita udah ngelakuin apanya nih? Ya. Atau boleh kita sekalian dulu terakhir kita update biar nggak sekalian, nanti habis ini baru kita restart. Nah, dia update-nya ke Surabaya nih ngambilnya. Kartolo SBY data utama. Nah, jadi gini ya, kalau kemarin nggak di-update tuh aplikasi dari si Sambanya nggak optimal, pakai yang lama. Sedangkan sistem CentOS-nya ini udah yang baru gitu. Jadi harus kita update. Kalau mau lebih bagus lagi, di-upgrade juga. Habis update, upgrade. Tapi kelamaan waktunya kalau upgrade. Nah, di CentOS 7 ini juga udah otomatis ya, nggak perlu lagi kita rubah repositorinya. Ya, dia akan memilih repositori berdasarkan zona ketika kita instalasi ya. Kita kan zona Indonesia, nah pasti dia akan memilih repositori yang mengarah ke Indonesia, yang aktif. Nah, ini yang dia pilih, ini yang Surabaya nih. Oke, kita tunggu. Ini agak lama lumayan.
Ini lumayan ya, gede ya. 349. Tadi ini baru ngecek doang mana yang akan diupdate. Nah, ini sebanyak ini nih yang akan kita update nih. Dan totalnya sampai 349 mega. Oke, kita update. Pak, Ya, mau tanya dong, Pak. ya, kenapa? Nah, ini kok yang apa tuh virtual punya saya kenapa nggak bisa ngeping ke internet ya, Pak? Pas kemarin bisa tuh, pas yang buat bikin tugas. Pas ini malah nggak bisa. Coba udah dicek ininya, jaringannya udah pakai ini, host only. Kayak saya bukan tipenya kayak kemarin. Kayak yang ininya begini, ininya udah di share internetnya, akses internetnya. Udah kok, Pak. Udah. Ini virtual box-nya udah pasti kan udah dapat. Dapat Ya, 137.1 sama. ya, udah. Tadi ini udah ini ya, host only ya. Udah. Ini lihat kabelnya tersambung. Udah, Pak. Udah. Terus dicoba di ping 137.1 ke gateway-nya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ping ke internet nggak bisa? Ping Google? Google juga nggak bisa. Terus ping DNS juga nggak bisa, Pak. Kenapa? Ngeping DNS, ngeping Google, Oh, internet nggak nggak bisa. pada bisa. Nah, itu gini nih. Ini bentar nih, ini lagi. Nyalain dulu, tar. Itu DNS-nya. Ini bentrok nih, soalnya IP-nya sama nih. Nanti bentrok kalau saya hidupin yang ini. Kita tunggu ini izin ya. Nunggu ini Android izin ya. Oke, Pak. Ini kelar baru kita ini.
Halo, tes. Ini tugas udah semua belum? Saya ngasih. Halo? Halo, halo, halo. Kayaknya belum dah. Yang mana yang belum? Yang pertemuan kemana? Aduh, Kurang tahu, Pak. ya kita cek nih ya. Ini pertemuan terakhir kita ya berarti ya di bulan ini ya. Iya, Besok libur ya, udah minggu iya. depan. Nah, ini makanya saya mau cek nih yang tugas-tugasnya. Tugas 10 belum ya? Oh iya, 10 belum. 9 udah ya? 10 belum ya? Sekarang kan 11 nih. Ya udah sekarang 10 11 aja ya. Ini buat 10 11 aja. 10 sama 11 nanti disamain lah. Ya, saya belum absen mulu. Saya lupa mulu nih absen. Tuh. Ini kita belum exploitnya nih. Kita ngebangun dulu nih, ngebangun dulu sistemnya. Sama nanti hari ini kita ada put printing ya. Belum selesai juga, lama.
Lama lagi ya. Jadi kita ribut tadi ya. Kelihatan kan? Halo, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya.
Nah, ini tadi pertanyaan Pak Izin ya. Dia nggak bisa connect internet. Nah, kemungkinan DNS-nya Izin. Jadi kita cek dulu etc di sini. Ini ada di resolve. Oh, DNS. Nah, ini ada nggak nih name servernya? Coba lihat, Pak Izin. Ya Pak, bentar saya cek dulu. Atau langsung boleh aja langsung ke Nano. Belum diinstal ya Nano ya. Nah, istilahnya kita install nih. Nah, ini ada tools-toolsnya nih. Tools jaringan. Terus apa namanya ya tools jaringan nih ada tools Nano, kita nambah Nano, nambah WGET. WGET ini downloader ya. Ada Kurt. Ya, ini tools buat jaringan lah dia net tools dan yang lain-lain. Nah, ini tinggal copy. Nggak bisa di copy ya. Ini kita jalin pakai ini aja dulu. Pakai si putih. Nah, ini enaknya CentOS nih udah otomatis. Putihnya udah ada. Ini saya jalanin dulu. 137.100. Ada kok Pak, itu Ada. Pak. Ada. Tadi dulu. Sama juga tadi pas mau connect make putih, dia cuma stuck di tulisan login doang tuh. Pas habis masukin username. Berarti itu firewall-nya Nur Faizin, coba lihat Windows firewall Windows-nya. Hidup nggak? Firewall Windows-nya hidup nggak? Matiin dulu. Udah, bisa belum? Masih nggak bisa Pak. Udah matiin firewall Windows-nya. Firewall Linux-nya udah dicek belum nih? Nih, di sini. Coba cek service. Firewall. Status. Udah mati belum? No freeze Pak. Itunya. Tes screen-nya. No freeze. Udah matiin aja dulu berarti. Dimatiin dulu. Si itunya. Matiin paksa aja dulu lah. Ini tadi. Nah, sekarang kita lanjut ini ya dulu ya. Nanti kalau itu ini aja kasih tahu aja kalau udah bisa apa belum. Oke, ini udah nih kita udah ini dia panggil pakai terus kita ini ya kita panggil tadi pakai apa putih. Terus kita install dulu nih toolsnya. Nah, kamu nanti tinggal ambil dari modul saya nih nanti. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita udah bisa di sini if config. Tadi kan belum bisa tuh. Nah, sekarang udah bisa if config. Kita udah bisa lihat nih 137.10. Kalau pakai yang ini kan agak ribet nih. IP address so. Masih nge-freeze, Pak. Share screen-nya. Punya saya, nge-freeze? Iya, share screen-nya. Oh, oke. Sebentar. Sorry. Nah, udah belum? Kelihatan belum? Udah Pak, udah. Nah, udah. Ini saya ulang ya. Tadi kita install dulu nih, yang ini nih. Ya, ini saya install ini. Ya, kita install sini. Ini udah diinstal nih sebelumnya. Nah, fungsi dari ini ya biar ada nanonya, ada WGET-nya. Nano tadi ya tag editor. Kalau pakai V kan agak ribet tuh. Pencet I dulu. Kalau nano tinggal gini ya nano. Misalnya tadi Nur Faizin. Tuh, enak dia. Nggak usah pakai V lagi. Terus juga kalau mau nyimpan tinggal Ctrl X nih ada Ctrl X. Nah, kalau nggak ada perubahan ya udah keluar. Kalau mau ada perubahan tinggal Y doang. Nah, terus juga di sini ada fitur ini if config. Nah, ini enak lihatnya nih. Ada interface-nya ini, IP-nya ini gitu. Dibandingkan kalau kita masih pakai fitur bawahnya dia yang ini, yang IP address show. Nah, ini kan ribet ngeliatnya tuh. Nah, habis kita install ini ya, tools ini,
sekarang kita baru install si sambanya. Jadi perintahnya yum install samba. Ini taruhin bintang. Ya, taruh bintang ini nanti semua yang berhubungan sama samba ya, fitur-fiturnya sama aplikasi-aplikasi tambahannya ini install semua gitu. Ini saya pakai min-y atau nggak usah min-y dulu biar kelihatan nih. Kalau min-y ini kita otomatis nggak perlu jawab yes no lagi gitu. Karena ada, kalau tadi kan diminta tuh yes atau enggak atau no gitu. Kalau ini kalau min-y udah berarti yes, udah kita instalasinya berarti semua. Tapi kita lihat dulu kalau kita nggak pakai min-y, ini kita bisa ngelihat di sini. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Jadi ada aplikasi apa aja yang keinstall nih. Ini sambanya, samba klien. Nah, ini banyak aplikasi yang keinstall sama fitur-fiturnya atau dependensinya. Nah, sama jumlahnya 70 MB ya, 70 mega. Nah, ini kita yes. Nah, ini yang terdownload nih ada 18. Ketika diinstal jadi 7 MB ya, 70 M. Ya, biasanya gitu kan. Kalau di download makin gede, ya kalau diinstal makin gede. Tapi kalau di download kecil, install gede. Ini kan kayak sistemnya kayak Linux ya, kayak apa Android. Ya jadi kalau aplikasi itu di download dulu, terus langsung kita install otomatis gitu. Jadi download sekaligus install. Kalau Windows kan download, terus kita baru install manual gitu. Sebenarnya ini udah benar ini yang kemarin tutorial yang kemarin, cuman sambanya belum diupdate kemarin tuh. Tunggu lagi. Nah, habis install samba, baru nanti kita akan melakukan footprinting ya atau scanning. Ya, kita samba sama satu kita konflik sedikit lah anonymous ini login atau login tanpa autentikasi. Nah, baru kita coba footprinting. Nah, berikutnya lagi nanti pertemuan berikutnya lagi setelah lebaran baru kita bangun lagi samba dengan menggunakan autentikasi. Jadi nanti pakai user sama password. Ada user, ada grupnya gitu. Ada bagian-bagiannya kalau di perusahaan, misalnya bagian HRD, bagian IT, itu nanti punya data-data sendiri. Kan ini file server kan. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita konfigurasi samba. Sambanya itu ada di mana? Ada di sini, cd etc samba. Nih, di sini ada file ini ya, ini smb.conf con. Ini kita copy dulu karena ini akan kita banyak rubah. Ya, takutnya kita ada kesalahan dalam merubah, mendingan kita copy file aslinya. .ori misalnya. Nah, jadi ini yang orinya. Nanti kalau ini ada error, kita susah kebenerinnya, tinggal balikin aja. Ini tinggal di rename. Nah, ini udah jadi yang baru lagi gitu. Ya, gitu. Jadi tekniknya begitu ya. Kalau di Linux semuanya harus begitu, file-filenya harus kita backup. Ntar kalau kamu juga belajar Linux, ada yang mata kuliah Linux kan. Nah, nanti juga kalau misalnya http.conf-nya itu harus di backup juga. Gitu. Nah, selanjutnya kita edit nih, nano smb. Nah, ini kita di sini menambahkan ini doang nih. Ini aja nih. Nih, map to guest bad user. Map to guest bad user. Nah, ini fungsinya biar kita buat tanpa ada autentikasi. Ya, buat tanpa ada autentikasi. Oh, tapi sebelum itu saya keluar dulu nih, saya keluarin dulu. Ini kita buat dulu file yang akan di-sharing. Misalnya di sini saya buat mkdir namanya data umum. Nah, ini kita lihat ls-l.
Ya, ini data umum, hak aksesnya masih begini nih, ya. Nah, kita pengen dia bisa semua hak aksesnya, berarti kita pakai sini chmod 777. Sorry, ini ini ya, hak aksesnya ini yang untuk other XR. Ya, ini apalagi yang grup, sorry, ini yang dia punya ini ya, XR nih, RWX ya ownernya. Kalau yang grupnya hanya R doang, ya RX doang. Yang ininya X doang nih. Ya, RX sama. Grupnya RX, yang othernya RX doang nih, sama. Nah, kita pengen pull ini data umum biar bisa diakses semua. Data umum di sini data umum. Tapi dilihat di sini, ini masih yang punyanya root. Ya, ini kita rubah menjadi nobody atau yang punyanya siapa aja umum. Berarti sini kita on apa? Nobody, sini nobody. Data umum. Nah, ini kita ls min l. Nah, ini dia. Gitu. Nah, ini ada user admin ya. Ini saya buat lagi user namanya admin. Nah, ini dia ada foldernya namanya admin gitu. Jadi di bawah home ini ketika kita buat user pasti kita akan dibuatkan folder gitu. Ini saya ada user lagi namanya user admin selain user root. Nah, kita buat folder nih namanya data umum yang nanti akan di-share. Ya, ini kita permission-nya kita buka semua dan kepemilikannya punya nobody. Tidak ada yang punya nih kepemilikannya. Kalau si folder admin yang milikin admin, grupnya juga grup admin. Ini kita udah belajar kalau nggak salah ya, permission access ya. Udah belajar belum? Mas kalian? Udah belajar belum? Halo? Udah kan ya? Udah, Pak. Udah ya, udah paham ya? Ya udah. Nah, ini udah, baru kita masuk ke sambanya lagi. Ya, yang langsung di sini nano etc samba, asalkan ingat ya, smb.conf. Nah, tadi kan sampai sini map to guest bad user. Nah, ini kita di bawah. Ini kita buat lagi begini. Ini misalnya tadi buat lagi data umum. Ya, namanya. Nah, ini komen, ini mau dibuat boleh enggak, nggak masalah ini komen. Ya. Folder ini atau ya folder ini berisikan data umum. Ini path-nya ini jangan sampai salah. Tadi lokasinya ada di mana? Ada di home, ada di data strip umum. Ini harus sama persis. Ya, nih. Udah, terus di sini kita buat browsable. Ini bisa dilihat di sini nih. Browsable itu artinya bisa diakses. Browsable, ini yes. Terus kita buat ini writable. Writable-nya juga yes. Bisa ditulis. Terus kita aktifkan di sini case OK. Oke, yes. Ini sebenarnya bisa lihat di sini ya nih. Oh, bukan. Ya, guess oke, yes, guess only. Yes. Nah, ini teman, ini saya lihat di sini. Yes only juga yes. Nah, kita bisa tambahkan create mode atau create max saja. Ini di atas nih, create max. Ya, dia bisa akses semua 77 atau 775. Terus directory max. Oh, 7775. Nah, ini kalau udah nih, ya, ini kita simpan. Ctrl X, ya. Nah,
Karena kita pakai nano enak ya. Kalau pakai V ribet tuh tadi tuh. Tuh tadi ada yang kurang nggak? Coba kita cek lagi. Oh ini read only. Read only-nya no. Karena kita pengennya semua bisa membaca isi dari folder data umum. Oke, satu lagi. Oh ya, public. Ini kan sifatnya public, berarti yes. Oke, dah simpan. Kita tes spam. Oh, ini guys, oke nggak ada nih. Oh, salah, ini salah. Kurang tuh. Ya, simpan. Tes spam lagi. Nah, ini nggak ada error ya. Nah, ada error. Ya, ini load service file oke, berarti nggak ada error. Oke. Nah, saatnya sekarang kita ini restart. Nah, ini kita restart. Kita start dulu. Atau kita enable dulu. Ini kita enable dulu nih. Kita enable. Ini ada dua services ya di Samba. Ada Samba, ada SMB sama NNB. NNB itu networknya. Ini servicenya kita enable. Ini services NMB-nya juga kita enable. Nah, baru kita start. Start itu pakai service ya. Pakai sistem JTL juga sama. Berarti start NMB, start SMB. Nah, sekarang coba kita tes dari Windows-nya. Nih. 137.100. Oke. Nah, ini bisa masuk. Nah, di sini ya coba kita buat file teks aja, dokumen, misalnya readme. Nah, ini kita ketik. Silakan Anda mengupload folder ini bebas dipakai oleh siapa saja. Nah, dah simpan. Ya, Ctrl S dah. Sekarang kita lihat di sini. Ini data umum. Nah, ini ada kan? Ya, kayak gini kita bisa nano readme. Tuh. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini selesai pembuatan file server yang tanpa autentikasi. Nah, di sini kita akan belajar di sini. Sebenarnya nanti harus kita bangun dulu nih, biar dia ada masukin user passwordnya. Tapi sekarang nggak apa-apa, kita pengen belajar footprinting dulu. Footprintingnya di sini. Nah, ini bisa pakai Nmap. Oh, tapi kita belum install ini dulu ya, si ininya. Apa si kali Linux-nya. Berarti nantilah ini. Berarti sekarang kita bangun dulu si Sambanya sampai dia bisa buat file server. Ya, file server yang ada autentikasinya. Kalau sekarang kan nggak ada nih. Kita login kan tinggal kita masuk, ya udah. Mau data umum ya udah tinggal masuk gitu. Nanti kita bisa buat per folder dan per user. Jadi di sini saya buat skenario dulu. Misalnya skenarionya gini. Ini ada siapa aja nih? Ada Abdul Hakim Indrawan. Ya, ini Abdul Hakim. Ya, si Hakim Indrawan panggilnya Indra ya panggilnya. Nah, Indra ini sebagai bosnya. Ya, sebagai bos atau direkturnya. Nah, si Aditya sama Aldi ini dia staf IT. Nah, ini dia orang IT. Nah, terus perempuannya nggak ada ini kelasnya.
Nggak ada nih perempuannya. Nggak ada ya? Ada. Siapa nih masuk? Nggak ada Pak, nggak ada yang masuk. Waduh, perempuan-perempuan ini kalau kemana? Perempuannya berapa orang? Saya mau cek dulu nih perempuannya berapa orang. 3 apa 4 ya? Lupa dah. Nggak ada yang masuk nih. Wah, si Yona, Ulpa, Samhana ya? 3. 3 ya. Nah, beda. Berarti sini Yona, Hana, sama siapa lagi? Ulpa. Nah, Ulfa. Nah, ini dia misalnya orang akunting misalnya. Nah, masing-masing ini punya folder. Ya, misalnya sini data IT. Data IT. Si ini berarti data akunting. Data ACC. Nah, berarti data IT hanya bisa diakses Adit sama Aldi. Sama satu lagi si Indra. Nah, Indra ini bisa di mana-mana nih karena dia sebagai direktur. Gitu. Si di akunting pun ada Indra juga. Nah gitu ya. Jadi intinya begitu. Nanti kalau saya login sebagai Yona, berarti saya nggak bisa ngambil data IT. Kalau saya login sebagai Aldi, berarti Aldi nggak bisa ngambil data akunting. Nah gitu. Kita akan buat seperti itu. Nah ini file server nih. Nah ini kita pakai sini aja ya, biar cepet. Nah, pertama kita akan buat user-usernya tadi. Perintahnya user add. Nah, ini saya buat user ada 2 cara ya. Yang di sini saya pengen buat user yang nggak bisa login. Kan ada user yang bisa login. Nih, misalnya contoh nih saya buat user yang bisa login, user add. Misalnya user nama saya nih, Ridla. Password. Ridla. Saya kasih password. Misalnya Ridla 123. Ridla 123. Ya, Ridla 123. Ridla 123. Oke. Ini user Ridla ini dia bisa login di sistem si Linux-nya ini. Ya, jadi kalau di sini pasti otomatis ada folder Ridla di sini di home. Nah, ada folder saya dan saya bisa login. Misalnya saya login. Nah, ini bisa nih login sebagai Ridla. Berarti saya user saya ini ada desktopnya, ya kan? Di sini saya masuk ke user ini folder Ridla, di sini ada desktopnya. Ya, dia punya desktop karena ini kita pakai GUI ini ya, jadi nggak kelihatan nih desktopnya. Ya, intinya dia punya desktop, punya my dokumen gitu si user Ridla ini. Nah, kita di sini akan buat user yang tadi Indra, Hana, semua tuh itu yang nggak bisa login gitu. Jadi dia user yang loginnya hanya ketika dia ngakses data, tapi nggak bisa login ketika di sistem. Gitu. Buat apa? Karena dia bukan bagian dari sistem ini, si Linux ini. Makanya kita buat user di sini yang tidak bisa login ke sistem Linux-nya ini. Nah, ini kita exit untuk masuk ke root. Kita user add. Nah, ini perintahnya ins. Di sini ada sbin. Ada no login. Nah, karena usernya ada di sbin nih, no login. Nah, baru namanya tadi misalnya Indra. Nah, baru satu. Buat lagi. Tadi siapa aja nih? Ada Aldi. Terus ada lagi si Adit. Dia ada lagi si Yona. Ada siapa lagi? Hana sama Ulpa. Hana sama Ulpa. Nah, dia ini nggak ada di sini. Oh, ada, tapi dia nggak bisa login. Misalnya saya login ke user Hana. Ini nggak bisa. Atau login ke Indra. Nggak bisa. Indra. Nah, nggak bisa. Gitu. Dia cuma ada namanya aja. Ini sebenarnya tadi salah nih. Harusnya kita bisa juga. Dia nggak punya nggak punya folder di sini. Tapi nggak apa-apa. Ini buat nandain aja bahwa ada user-user ini. Gitu. User-user ini, tapi user yang tidak bisa login. Gitu.
Oke. Nah, selanjutnya kita buat passwordnya. Ya, usernya dia ini kita masukkan ke usernya Samba dan kita buatin password. Gitu. Jadi di sini ada SMB, passwd. Ya, di sini kita masukin tadi min A, berarti Indra. Ya, jadi user Indra ini masuk ke sistemnya Samba dan kita akan kasih password gitu. SMB. Nah, kita kasih passwordnya Indra juga lah, biar nggak bingung. Indra. Oke. Dan nih, add user Indra. Berikutnya sama lagi. Terus Aldi. Nah, berikutnya lagi ada si Adit. Nah, udah. Terus si Ulpa. Terus lagi Yona. Lagi Hana ya. Nah, udah nih. Ya. Indra, Aldi, Adit, Ulpa, Yona, Hana. Oke, dah. Dia sudah punya user Sambanya dan dia juga punya password Sambanya. Nah, sekarang kita akan buat grup. Ya, buat grup biasa ya, sama. Add group. Ini berarti IT. Grup add berarti di sini. Nah, grup add lagi. Accounting, ACC. Nah, dah. Nah, sekarang masukin user si semuanya ya sesuai dengan ini grupnya ya, kemana ke user ke grupnya masing-masing. Berarti G passwd min A si siapa sih tadi namanya Aldi ya, masuk ke grup IT. Nah udah, terus lagi Indra, Indra, Adit, Indra mah nggak usah, Indra tuh nggak di grup mana-mana. Adit ya. Nah udah. Berikutnya lagi masukin yang accounting. Tadi Yona, ACC. Terus siapa lagi tadi? Hana. Terus Ulpa. Nah, dah. Nah, sekarang baru kita buat foldernya. Nah, ini. Kita buat folder. Nah, gini aja nih. Di sini kita buat folder dulu, mkdir. Ya, ini data utama. Nah, ini saya mau pindahin si data umum ke data utama. Berarti mv data umum pindah ke data utama. Masuk ke data utama. Home / data utama. Nah, ini kan udah ada nih. Jadi di data utama, di data utama. Nah, ini ada si data umum. Nah, di data umum baru saya buat di sini ada 2 folder lagi. mkdir data IT dan data accounting ACC. Nah, ada. Nah, sekarang si data ACC sama data accounting permissionnya saya mau rubah lagi. Ini saya clear dulu biar kelihatan. Ini dia ya. Kan masih punya root juga nih. Kita rubah dulu berarti di ch own IT data
IT. Ini jadi IT. Terus IT, data IT. Oh, IT nggak ada ya? Nggak apa-apa, langsung ini aja deh. CH group aja, change group. Data IT, ini IT. IT, data IT. Nah, ini dia ya, data IT. Nah, terus yang si data accounting. Data ACC. Tadi ACC ya grupnya. Kita cek dulu deh. Cat etc group. Iya, ACC bener. CHGRP change group apa? Oh, iya benar. ACC itu data ACC. Nah, satu lagi udah ya. Admin L. Nah, ini dia. Udah berubah grup ACC data IT ACC. Nah, sekarang kita yang grupnya kita pulin atau kita pulin semua boleh, nggak apa-apa. Kita pulin ini aja deh, i grupnya aja. Berarti tinggal chmod g plus rwx ya, data ACC. Nah, admin L. Nah, nih. Tuh, pool ya. Ownernya nggak apa-apa root, tapi kita di sini ada grupnya grup ACC, permissionnya RWX. Nah, data IT ini masih X ya, belum W-nya belum ada, ya kita tambahin. chmod G plus, sebenarnya tinggal tambahin W aja nih yang belum ada. W data IT. Nah, admin L. Nah, ini udah nih. Ya, jadi si root-nya juga udah full. Kalau root udah pasti full ya, karena dia yang punya, yang buat tadi. Saya yang buat nih root. Nah, sekarang kita kasih akses untuk si grup ACC, full juga, grup IT, full juga. Untuk other, nggak usah. Ya, nggak perlu ada W-nya gitu. Ya, other kan ke sini nih. Hanya R dan X aja. Atau kita hapus nih, R, X-nya boleh. Berarti chmod 0 minus W minus X sama R data IT. Nah, ini hilang nih. Other. Sama untuk yang data chmod 0 minus R X data ACC. Nah, ini udah. Ini saya clear, bisa kelihatan enak. Admin L. Nah, nih. Ya, jadi grupnya ownernya bisa RWX, grupnya juga bisa RWX, othernya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cabut aksesnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengedit si sambanya. Berarti kita masuk ke nano etc samba
smb.conf. Nah, sini. Nah, ini kita copy, nanti kita hapus saja. Ada beberapa kita hapus. Ini kita copy. Nah, ini yang data umum. Berarti ini kita ganti di sini jadi data IT misalnya. Komennya folder ini berisikan data IT. Nah, lokasinya data IT. Closable yes, guest on ini berarti nggak usah ada guest ya. Nggak usah. Nah, create max, directory max. Ini juga, ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Nah, ini paling kita tambahin force create mode. Oke, kita bisa cek dulu sini. Oh, force create nggak usah. Berarti tinggal tambahin valid user. Nah, tapi ini kita bisa buat nih veto file. Jadi kalau misalnya ngupload dia file exe, file 3GP, file MP3, file MP, file .jpeg, ini nggak bisa, bisa begitu. Kita buat valid user dulu di sini. Valid user. Valid usernya berarti ini kita tambahin si Indra sama orang grup tersebut. Sama si IT, grup IT. Nah, di sini kita bisa tambahin veto file. Misalnya exe dulu lah. Nah, exe dulu. Oke, udah. Ini buat hal yang sama untuk gas oke no ya, gas oke no. Ini nggak apa-apa nih, nggak berurutan juga. Oke, no. Nah, ini nggak apa-apa, nggak berurutan. Ya, berantakan ini nggak apa-apa. Ini kita buat lagi yang si orang akuntingnya, ACC. Tinggal dirubah ini doang. Jadi ACC. Nah, ini diganti jadi ACC. Gitu kan? Nah, ini udah simpan. Sekarang kita tes spam. Nih, ada yang salah nih. Valid user salah, veto file salah. User ya, pakai S. Veto file juga salah. Veto file bener nih, tapi nggak mau ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita edit dulu. Valid user. Filenya nanti dulu deh. Dah, simpan. Tes lagi. Nah, ini oke. Ya, nggak ada error. Nah, sekarang kita restart lagi. Kalau ini tinggal restart aja ya, berarti sistem ctl restart smb. Nih, yang ini nih. Nah, smb sama nmb.
MB. Nah, udah. Coba sekarang kita tes. Nah, ini kan kita masuk ke data ini ya, file utamanya dia. Jadi akan ditampilkan seperti ini. Nah, sekarang kalau ini udah pasti bisa buka karena data umum. Oh, kok data umumnya malah nggak bisa. Oh, karena nempel di sini nih. Ya, nanti gampang lah ini. Bentar. Oh, ini belum di ini ya. Tunggu. Ada yang kurang nggak? Oke, tunggu. Ini coba data IT. Nah, data IT udah ada ininya. Tapi ini kenapa nggak bisa? Karena dia masuk di dalam sini nih. Nah, nanti kita benerin lah ininya. Ini bisa kita ini dulu nih. Coba kita hapus dulu yang ini ya. Nih, jadi tumpang tindih dia hak aksesnya nih. Coba lagi. Nah, jadi tumpang tindih nih si data umum harusnya jangan dimasukin di ini ya. Karena di sini di data ECC sama data IT ini bukan bagian dari sini gitu. Nah, ini tumpang tindih di sini nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba login sebagai orang IT. Ya, orang IT ini siapa orangnya? Atau dua-duanya si Indra nih, ya Indra. Jadi saya bisa buka IT sama buka ACC. Kita tes Indra. Wih, kenapa nih? Oke, kita cek lagi. Nggak apa-apa. Ya, ada yang salah di tambahan di networknya nih. Coba saya tambahin sini host hello 192.168.137.0 terus 24 sama lokalannya 001. Oke, coba hostnya pakai S kayaknya di belakang. Oke, simpan. MB. Nah, tes lagi. Wah, masih sama ya. Coba di orang aku tinggal Yona, coba di Yona sama nih. Kayaknya di sininya nih, di folder sini masalahnya. Data utama, lihat di data utama. Data utama ini belum di permissionnya belum dirubah.
Mode 75 data utama. Ini udah nih data utama. Oke, ini nggak apa-apa punya root. Ya. Ini, ya kita coba lagi. Karena kesemuanya masuk ke data utama ya. Sekarang kita tes lagi sini, tes yang ini. Pakai Indra, ini Indra. Aku masih nih. Data ID, data coba salah nggak spellingnya? Oh iya, ini kurang data utama di sini. Aduh, kita belum nambahin di sininya, kan tadi udah ada di data ini ya, apa data utama dulu. Nah, jadi ini semua folder ada di data utama kan, folder data umum sama data IT, data akunting semua ada di data utama dulu. Nah, di sini buat dulu data utama. Baru sini data umum. Nah, gitu. Ini sebelumnya ada data utama. Data umum. Ini ada data utama. Terus ada data ACC. Oke, udah simpan. Tes spam lagi. Jika ada error. Sekarang kita restart lagi. Restart. MB. Oke, udah. Coba kita tes. Data umum. Nah, data umum bisa ya. Ini. Sekarang data IT. Nah, saya mau pakai user Indra. Indra udah bisa dua-duanya. Atau yang kita buktikan dulu, usernya Aldi. Nah, Aldi orang IT nih. Nah, Aldi bisa. Aldi buat folder di sini misalnya. Aldi. Nah, tapi ketika Aldi di sini buka ini ID di IT ya, orang IT dia. Ya, otomatis ini udah di mapping nih punya Aldi. Nah, ini kalau misalnya saya sebagai komputernya Aldi ini saya mapping. Nah, bisa di gini. Ada di mana mapping? Ini drive saya kan C sama E. Nah, ini bisa di sini. Masih mappingnya nih kalau Windows 8. Map to drive. Nah, ini misalnya saya kasih nama CDE, CDEF, F ada nggak? Nggak ada, saya kasih A aja deh. Nah, ini misalnya tadi ini server file. Nah, ini data IT. Data IT tadi pakai Aldi. Nah, di sini ada Aldi di sini. Finish. Nah, gitu. Nah, di sini Aldi punya folder sendiri nih, punya file server sendiri gitu. Jadi nanti Aldi di sini naruh file ini data Aldi. Ya, ini simpan di server. Ya, di sini pasti ada nih. Terutama data IT. Sini Aldi. Tuh, ada ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau Aldi ini kan dia login sebagai Aldi ini komputer Aldi nih. Dia nggak bisa kalau misalnya Aldi mengakses
si data ACC. Nah, dengan Aldi. Oh, nggak bisa. Nah, solusinya gimana Pak? Kalau yang ini nggak bisa. Ya kalau kita mau pakai yang user, nah ini karena kita pakai virtual ya, ini kita harus matiin send out dulu. Tapi ya artinya si CentOS-nya ini juga harus kondisi mati dulu gitu. Baru kita gini send out, baru kita bisa masuk ke Yona misalnya atau ke Hana yang orang ACC gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi karena kita virtual, kalau aslinya kan si server ya connect ke switch nih misalnya. Dari switch connect lagi ke komputernya Aldi, komputernya si Indra, komputernya si Adit, komputer Yona, Hana, Ulpa gitu. Nah, jadi bisa masing-masing nge-mapping. Nah, karena kita ini satu ini, makanya saya harus matiin ini. Saya mau ngetes nih punya Yona. Nah, ini saya harus matiin dulu nih servernya. Init 0. Servernya mati. Ya, berarti saya di sini harus send out atau switch user. Switch user aja. Artinya dia udah send out tuh dari user tadi tuh. Nah, ini anggap si Yona nih sekarang. Share-nya hilang ya? Share screen ya? Halo? Ada nggak? Nge-freeze. Iya, screen. Ini kelihatan? Tadi yang itu sampai itu kelihatan kan? Sampai apa? Send out-nya kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Nah, sekarang udah send out nih. Berarti saya udah bisa sekarang mau jadi Yona nih. Ya, ini anggap isinya Yona. Oh, nyalain dulu dong servernya. Servernya kan mati tadi. Nah, ini namanya nanti kita gantilah server file gitu. Nah, ini udah login, udah nyala servernya. Sekarang kita coba login pakai usernya orang akunting. Nih. Kalau pakai Indra enak nih, bisa semua. Kan kita akunting dulu. Habis ini nanti tes yang usernya Indra. Nah, sekarang saya orang akunting. Pakai Yona nih usernya. Nah, apa nih permission? Mau coba tes lagi punya Hana. Apa nih? Coba kita cek. Start dulu. Mungkin ini belum start. SMB. Tes lagi. Sama kok. Kita cek dulu. Get etc. Udah pada masuk belum si usernya ini? Grup.
Yona, Hana, Ulfa udah, bener. Coba kita ke home. Oh, coba yang di sisi ini dulu. Sambanya. Cici bener nih. Cici kan bener, oke. Data benar. Salah di mana nih? Bisa. Masih Aldi nih. Login sebagai Aldi. Masih login sebagai Aldi nih. Harusnya udah keluar. Oh, ini masih login sebagai Aldi nih. Oke. Nanti dulu servernya. Saya restart aja deh. Saya restart dulu ya PC-nya. Tadi di switch ini masih